warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunayati dari kelas 11A, nomor absen 35. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi teks berita. Apa sih teks berita itu? Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Faktual artinya sesuai fakta dan tidak mengada-ngada, sedangkan aktual artinya hangat atau baru saja terjadi. Tujuan teks berita. Tujuan atau fungsi teks berita ini memberikan informasi dan menambah wawasan. Lanjut ke unsur-unsur teks berita. Unsur teks berita ada 6 macam atau yang kita kenal sebagai 5W plus 1H, yaitu apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Biar lebih gampang, kalian bisa menyingkatnya menjadi adik Simba. Yang pertama yaitu apa. Kata apa digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi. Yang kedua yaitu di mana. Kata di mana digunakan untuk memberitahu lokasi peristiwa. Yang ketiga yaitu kapan. Kata kapan digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya peristiwa. Yang keempat yaitu siapa. Kata siapa digunakan untuk menjelaskan orang-orang yang terlibat pada peristiwa. Yang kelima yaitu mengapa. Kata mengapa digunakan untuk jawaban dari penyebab, alasan, atau latar belakang peristiwa. Yang terakhir yaitu bagaimana. Lanjut ke struktur teks berita, yaitu ada 3. Kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Yang pertama yaitu kepala berita. Kepala berita adalah bagian awal yang memuat banyak informasi penting, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang kedua yaitu tubuh berita. Tubuh berita berisi penjelasan mengenai informasi yang disampaikan pada bagian kepala berita. Pada tubuh berita terdapat atas jawaban pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Yang terakhir yaitu ekor berita. Bagian ini mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Jika ekor berita dihilangkan, maka tidak akan terpengaruh terhadap pokok berita, karena keenam unsur berita sudah dijelaskan dengan lengkap di bagian kepala dan tubuh berita. Lanjut ke kaidah bahasaan teks berita. Yang pertama yaitu bahasa baku. Teks berita harus ditulis dengan bahasa baku, yaitu bahasa yang bersumber pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu kata kerja mental. Kata kerja mental yaitu kata kerja yang menerangkan tanggapan, perasaan, pemikiran, serta perbuatan yang tidak bisa diamati secara fisik. Yang ketiga yaitu konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menandai keterangan waktu. Yang keempat yaitu konjungsi penerang. Konjungsi penerang adalah kata yang menerangkan peristiwa sebelumnya. Biasanya konjungsi ini digunakan untuk kalimat langsung ke kalimat tidak langsung. Yang kelima yaitu kalimat langsung. Ketika wartawan meliputi berita dari keterangan narasumber diperoleh secara langsung. Lanjut ke jenis-jenis teks berita. Yang pertama yaitu berita langsung atau straight news. Straight news adalah berita langsung yang biasanya ditulis secara to the point, lugas, dan ringkas. Nah, straight news ini dibagi menjadi 2 yaitu hard news dan soft news. Hard news adalah berita penting, paling terkini dan terbaru, harus segera disampaikan kepada masyarakat. Sedangkan soft news yaitu berita ringan yang biasanya memberikan informasi tentang kisah kemanusiaan. Yang kedua yaitu berita opini atau opinion news atau berita pendapat. Opinion news yaitu berisi laporan pandangan seseorang mengenai suatu hal, ide kreatif, pemikiran, atau komentar terhadap suatu hal yang penting. Yang ketiga yaitu berita interpretatif atau interpretative news. Berita interpretatif adalah berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan berdasarkan fakta yang ada. Penambahan ini biasanya berupa informasi dan latar belakang. Yang keempat yaitu berita mendalam atau debate news. Debate news atau berita mendalam adalah berita yang dikembangkan berdasarkan pendalaman dari suatu peristiwa.
Yang kelima yaitu berita investigasi atau investigation news. Berita investigasi atau investigation news adalah berita yang dikembangkan berdasarkan penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber yang ada. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.